marilah kita panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi Smart Government kerjasama dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo dengan PT 5 Menara Bintang dan PT Cipta Sistem Integrasi dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Beroleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menundukkan wajah sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Sulaiman Nusi SAG, disilahkan. Sejenak mari sama-sama kita menyatukan hati dan pikiran untuk berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya berdoa menurut agama saya, agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi wa yukafi مجيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وجه سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد يا كريم. اللهم ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepada ya Allah selain puji syukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan acara sosialisasi Smart Government. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada saat ini adalah pertemuan yang akan memperkokoh persaudaraan dan mempererat silaturahmi serta persatuan di antara kami. Mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada acara berikutnya, yakni sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Kepala Dinas Kominfo, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo yang terhormat Bapak Rahmat Dia MSID, silahkan.
Ibu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Bonémo, yang saya hormati Bapak tim leader dari PT ini. Sekarang ini tergantung Bapak Ibu. Tadi saya lihat sudah didiskusikan sebelum acara dimulai, sudah menyebutkan beberapa provider yang pertama adalah Gomez ya. Gomez yang beberapa desa sudah menggunakan. Ditanyakan keberadaan Gomez seperti apa. Bisa dengar kapan ada banyak masalah. Nah, masalah ini, provider ini memang kita lihat setiap provider itu beda-beda penampilannya, beda-beda keberadaannya, beda-beda statusnya. Ada provider yang memang betul-betul atau mampu melaksanakan secara utuh, ada provider juga yang setengah-setengah melaksanakan. Ya, makanya kemarin yang disampaikan Ibu Kadis tadi, Ibu Kadis Sosial menyampaikan bahwa semua ini tergantung Bapak Ibu di desa dalam rangka memilih yang akan dilaksanakan nanti, akan digunakan nanti. Saya kira seperti itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, dan ini mungkin sekedar sambutan singkat dari kami wakil Kepala Dinas. Nanti kita akan berkembang pada saat diskusi sebentar. Saya kira itu dulu Bu Kadis sambutan dari kami. Terima kasih, dan kalau masih ada yang akan dipertanyakan kita akan kembangkan pada diskusi. Nomor 95 tahun 2014 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, Bapak Ibu oleh saya. Kalau belum, sedikit saya sosialisasi. Sedikit saya sosialisasikan ini. Apa itu SPBE? Jadi SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Ini salah satunya, ya, sosialisasi hari ini. Ketua tim SPBE ya. Ini sedikit sosialisasi karena mungkin juga ada di sini Bapak Ibu yang belum terpapar atau belum pernah mendengarkan terkait dengan SPBE ini. Nah, tim koordinasi dalam SPBE ini adalah ketuanya Menpan RB, Menteri ya, menterinya. Kemudian anggotanya adalah yang pertama Menteri Dalam Negeri, Mendagri, anggota 1 Mendagri, yang mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan SPBE di daerah. Nah, ini Mendagri yang mengatur kita yang melaksanakan SPBE daerah. Ini sekarang ini tergantung Bapak Ibu. Tadi saya lihat sudah didiskusikan sebelum acara dimulai, sudah menyebutkan beberapa provider yang pertama adalah Gomez ya. Gomez yang beberapa desa sudah menggunakan. Ditanyakan keberadaan Gomez seperti apa. Bisa dengar kapan ada banyak masalah. Nah, masalah ini, provider ini memang kita lihat setiap provider itu beda-beda penampilannya, beda-beda keberadaannya, beda-beda statusnya. Ada provider yang memang betul-betul atau mampu melaksanakan secara utuh, ada provider juga yang setengah-setengah melaksanakan. Ya, makanya kemarin yang disampaikan Ibu Kadis tadi, Ibu Kadis Sosial menyampaikan bahwa semua ini tergantung Bapak Ibu di desa dalam rangka memilih yang akan dilaksanakan nanti, akan digunakan nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan juga sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Sosial dan PMD. Kami sebut nama beliau Ibu Patlina Pedungge, SPD SH MSI. Disilahkan. Tentang PT Cipta Sistem Integrasi yang alhamdulillah hari ini hadir di Kabupaten Bonémo, yang sedianya Bapak-bapak ini setelah koordinasi dengan Bapak Bupati Bonémo 2 bulan yang lalu dan diberikan kesempatan kepada kami sebagai dinas teknis, sebagai penyelenggara. Namun sesuatu dan lain hal alhamdulillah nanti dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dari Jakarta yang sudah ingin bekerja sama dengan kami di Kabupaten Bonémo, dengan harapan dengan adanya kerjasama ini kita tidak akan ketinggalan dengan daerah lain, di mana Bonémo Lamo, Kabupaten Gorontalo, kemudian Bohuwato, Gorut sudah lama bekerja sama dengan kedua PT ini, sehingga insya Allah kita tidak ketinggalan, tetapi kita bisa
menyesuaikan dengan kabupaten kota yang di Provinsi Gorontalo yang sudah lebih dulu menerapkan sistem yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami dari Dinas Teknis hanya bisa mengharapkan kepada kita semua, istimewa kepada Bapak-Bapak Kepala Desa, benar-benar akan mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dan silakan bertanya, berkoordinasi dengan Bapak-Bapak dari Jakarta ini. Yang pasti kami tidak mengharapkan bahwa hadirnya Bapak-Bapak dari Jakarta ini hanya akan memperburuk sistem yang ada di desa. Itulah sebabnya dengan leluasa, dengan kesempatan besar, dengan berikan kesempatan sebentar nanti akan ada sosialisasi dari Bapak-Bapak. Kemudian berhubungan dengan yang kita sudah laksanakan di pendopo kemarin tentang persiapan Pilkades 2021, di mana sudah ditegaskan pula oleh Bapak Menko bahwa kita tidak bisa lari lagi, kita tidak bisa lepas lagi dari Pilkades terpenting, karena kita Kabupaten Bualemo sudah menerima penghargaan dari 6 daerah seluruh Indonesia dan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita menduduki peringkat 1 dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tetap melaksanakan Pilkades terpenting ini tahun 2021. Kepada Kepala Dinas Sosial dan PMD yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Fadlina Pedungge SPD SHMSI, terutama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Smart Government kerjasama antara Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo dengan PT 5 Menara Bintang dan PT Cipta Sistem Integrasi ini bisa melahirkan restorasi dan reformasi di Kabupaten Bualemo. Terutama kita bisa memberikan informasi-informasi yang menarik tentang bagaimana peningkatan kabupaten yang ada di Kabupaten Bualemo. Bisa bersilaturahmi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan atau mengajak atau ingin memberikan suatu update knowledge mengenai tentang pentingnya penerapan SPBE yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya dari Bulda Nawawi. Saat ini saya sebagai Direktur PT 5 Menara Bintang, di mana PT 5 Menara Bintang bergerak di bidang IT infrastruktur dalam pengembangan khususnya jaringan internet dan layanan telepon. Terlepas dari itu nanti kita ada beberapa sesi. Yang pertama terkait dengan infrastruktur, yang kedua adalah terkait dengan platform yang nanti sebagai penunjang layanan SPBE yang ada di pemerintahan, dari pemerintahan itu sendiri. Sehingga dengan adanya infrastruktur ataupun yang saat ini pemerintah telah menggalakkan istilahnya tol langit. Nah, tol langit ini kami memberikan support selama 24 jam dalam seminggu. Nah, dengan adanya infrastruktur, platform semua akan terintegrasi sehingga dapat menciptakan layanan lebih cepat. Layanan ini dapat dimanfaatkan di semua pelosok di berbagai desa atau di berbagai area. Layanan yang komprehensif yang kami miliki, di mana memiliki kapasitas yang sangat besar, terus jangkauan yang luas karena mengcover seluruh wilayah Indonesia. Saat ini kami sudah berada hampir di setiap provinsi. Nah, kemudian kalau kita tarik dengan regulasi, kita diwajibkan untuk masalah internet, kita diharuskan bekerja sama dengan pihak BUMN. Dalam hal ini, kebetulan sebagai informasi kepada Ibu Kadis dan teman-teman di kecamatan kami, bahkan sudah sampai di kantor desa, sudah ada tiang Gomex. Astagfirullah. Di Indohome, tiangnya sudah ada di desa.
kami khawatir yang kemudian kami mengambil ini, nah kami juga akan terjerat dengan sebuah aturan yang kemudian bisa mengakibatkan kami akan dipenjarakan. Bagus, sangat lengkap. Ya, kami berusaha untuk menjawab, Pak. Yang pertama, solusi apa yang kami tawarkan di sini, Pak? Jadi solusi yang kami tawarkan di sini adalah bagaimana memberikan suatu layanan secara komprehensif, Pak. Jadi layanan yang kami berikan itu, Pak, tidak sepotong-sepotong, Pak. Jadi yang kami berikan itu layanannya adalah dari A sampai Z, Pak. Jadi mulai dari satu infrastruktur. Infrastruktur itu sangat penting karena ketika kita menjalankan layanan SPBE berbasis elektronik, itu infrastruktur itu berbasis internet itu sudah seperti jalannya, Pak. Seperti pipanya atau jalannya yang akan digunakan, Pak. Karena sistemnya secara online, secara real time, secara terpusat, Pak, pendataannya. Sehingga ketika warga memberikan pelayanan kelurahan tersebut kepada warga, itu data dapat diupdate secara real time. Jadi adalah satu layanan infrastruktur internet, Pak. Nah, internet seperti apa yang kami berikan? Tentunya berbasis satelit, Pak. Kenapa? Karena saat ini memang yang sangat mudah terimplementasi, terutama di area-area terpencil ya, pedesaan atau yang memang tidak memiliki coverage, maka teknologi satelit yang sangat mumpuni, Pak. Dan saat ini teknologi satelit yang kami gunakan adalah teknologi berbasis kabel, teknologi cepat, sehingga dari sisi bandwidthnya tadi cukup besar, cepat ya, Pak. Karena saya juga tidak menutup kemungkinan Telkom adalah bagian, Pak. Kenapa? Karena istilahnya kita sama-sama memberikan solusi, Pak. Tapi yang mewajibkan untuk memakai BUMN itu mungkin salah kaprah, Pak. Karena itu akan terjadi justru kebalikan, Pak. Itu adalah telah adanya monopoli, Pak. Sekarang di BUMN di pusat, Pak, itu sudah dihindari, Pak. Kenapa? Karena terjadi monopoli, Pak. Itu tidak boleh, Pak. Karena kami di sini adalah kompetisi, kami di sini adalah murni memberikan solusi layanan secara komprehensif, Pak. Jadi kita bersaing, kita berlomba bagaimana memberikan layanan yang terbaik, Pak. Seperti itu. Sehingga kita memberikan layanan itu tidak hanya internet, setelah itu bye-bye, tidak seperti itu, Pak. Tapi bagaimana nanti keberlangsungan ini kita maintenance terus, Pak. Ketika ada problem, ketika Bapak mengalami gangguan, Bapak bisa kontak ke emosi kami, Pak. Kami pun di sini ada kantor cabang, Pak. Jangan khawatir, Pak. Jadi kami di sini ada kantor cabang, dan nanti ketika Bapak mengalami gangguan, itu bisa juga, Pak, datang ke kantor kami atau pengen mendapatkan informasi, update, itu welcome, Pak. Jadi jangan khawatir, layanan kami 24 jam, dan di sini pun kami ada kantor cabang, Pak, di Kota Gorontalo, yang Bapak misalkan pengen dapat update, penjelasan lebih jelas, itu kita welcome, Pak. Dengan senang hati kita bangun komunikasi yang baik, pelayanan yang baik, sehingga nanti mendukung kegiatan operasional, Pak. Adalah 5 menara bintang. Dari 5 menara bintang adalah kami juga. Itu dan bicara masalah internet. Jadi jangan ragu tentang layanan kami, Pak, untuk masalah internet. Bandwidth kita memang agak mahal, tapi service kita tentunya continue dan customer service kita juga 24 jam kali 7 hari, tentunya non-stop 24 jam kali setahun. Ini di angka memang bandwidth kita di 24.624 kali 12 bulan. Itu dapatnya 12 bulan, Pak. Nah, saya kapitalisasi sama visatnya yang jadi aset bisa itu 28.500. Kenapa saya hanya? Karena di tahun kedua Bapak nantinya cuma akan membeli bandwidth di angka 24. Jadi di tahun pertama adalah 53.124. Nah, yang Bapak atau Bunda atau ayah Anda yang dapatkan dengan harga itu adalah update 5 Mbps dan downloadnya 20 Mbps. Saya kira itu masih mampu dan cukup untuk menjawab solusi internet desa yang ada. Yang
kurang lebihnya itu ayah dan bunda yang mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan bismillah juga nantinya apabila teman-teman dinas yang ada di sini bisa beralih ke kami. Alhamdulillah dengan hadirnya kami full tim hari ini, paling tidak kita silaturahmi bersama dinas yang terkait biar bisa menjawab yang saya dengar dari beberapa dinas itu juga jadinya sama saya. Ya itu mudah-mudahan kami bisa menjawab tantangan itu semua. Mendapatkan pertanyaan dari tadi mungkin dalam angka yang mungkin jadi beban desa juga ini, yang mungkin angkanya yang per tahun itu 53 juta. Sehingga yang mungkin kalau misalnya sudah seperti ini per tahun, mungkin semua desa ini mungkin tidak akan mampu lagi, karena memang kami tidak bisa menjamin untuk dana desa ini bisa berkelanjutan. Karena yang kami tahu ini untuk 2021 memang ada, tapi untuk dalam hal untuk pengambilan pajaknya ini, yang mungkin seperti yang diterangkan tadi, ini kekhawatiran kami jangan sampai dana desa ini dia akan berkurang, atau memang untuk di 2022 ini memang tidak ada lagi. Ini yang kekhawatiran kami yang pertama. Baru yang kedua Pak, mungkin dalam hal internet ini, kalau kami di Gualemo, memang kepala desa ini sudah banyak yang mungkin juga sudah mengangkatkan di 2016-2017 itu internet yang sponsornya langsung itu Gomez. Tapi sampai saat ini bermasalah, dari awal permasalahan sampai sekarang ini memang bermasalah. Sehingga yang kami pertanyakan, ini mungkin dari pihak ketiga yang mungkin sebagai penanggung jawab, apa mau untuk kalau misalnya dalam hal operasionalnya nanti ada masalah, apa pihak ketiga bisa mengembalikan dana kami, karena memang yang kekhawatiran kami jangan sampai nasibnya sama dengan Gomez. Ini yang kedua yang kami pertanyakan. Baru mungkin yang untuk kami di desa, kami mungkin sangat berterima kasih dengan adanya layanan ini, karena memang kalau pengalaman kami ini memang modelnya sama juga dengan desa bordering yang sampai sekarang tidak bordering, itu kami juga mendapatkan. Nah, sehingga ini ya memang pertanyaan kami jangan sampai ini dalam hal produk ini memang dalam sosialisasinya sangat menggebu-gebu seperti yang dilaksanakan oleh Gomez tahun lalu, tapi akhirnya setelah kami menganggarkan, nah itu bermasalah, semua desa bermasalah karena memang tidak bisa dipakai. Terima kasih Pak. Smart dokumen yang ada di Kabupaten Gualemo, dan tentunya tadi lebih spesifik pada peralatan dan beberapa komponen-komponen yang kemudian konsekuensinya adalah rupiah daripada yang harus kita keluarkan. Saya melihat beberapa kekhawatiran kepala-kepala desa, dua teman-teman desa tadi, itu adalah sebuah bentuk kekhawatiran daripada pelaksanaan ataupun penerapan dari sistem informasi desa. Dan itu Pak sangat pas kalau menurut saya. Karena apa? Yang tidak ada di Kabupaten Gualemo adalah fundamental. Ya, kita coba evaluasi beberapa tahun terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi dan juga Pak Ayah Musa, bahwa banyak peralatan-peralatan yang kemudian tidak bisa dioperasikan, bahkan hanya terbiarkan seperti itu. Sehingga hal yang paling penting dalam pertemuan kita pada saat ini adalah bagaimana dari dinas PMD dan juga Kominfo yang ada di Kabupaten Gualemo dan juga pemerintah daerah itu dapat memberikan sebuah fundamental bagi desa-desa. Apa yang mau kita bangun? Teknologinya kan? Karena dalam sistem informasi desa ini outputnya adalah bagaimana pelayanan itu bisa efektif, efisien, dan juga cepat kepada masyarakat. Yang kami khawatirkan ketika kami datangkan berbagai macam teknologi yang ada di desa, kemudian masyarakat desa itu sendiri tidak siap. Teknologi yang cerdas, tapi masyarakatnya yang tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Sehingga kami, berapapun nilai yang ada di sini Pak, ini hanyalah sebatas kertas. Kami pun bisa melalui dana desa untuk mengembangkan berbagai macam potensi daripada sistem informasi desa, apalagi teknologi informasi komunikasi dari era ke era itu semakin hari semakin dinamis, dan kami merasakan dinamisator dari teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Sehingga teman-teman ini sebenarnya butuh penguatan dan juga fundamental
kira-kira ketika kita mengadakan salah satu yang ditawarkan dalam produknya PT Lima Menara Bintang dan juga PT Cipta Sistem Integrasi, ini benar-benar di semua desa bisa diterapkan, gitu. Jangan sampai contoh dengan adanya perbedaan tipologi desa, itu programnya sudah dikeluarkan budget, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan di desa itu. Jalan di kabupaten sini ini akan menjadikan Dua Lemo tentunya akan lebih diperuntukkan lagi di kancah nasional. Saya kira itu aja untuk menjawab. Jadi kalau memang saat ini ada visa yang buat bertelur ayam, ya silakan. Tapi visa kami kalau dipakai telur ayam, jangan. Karena itu pertama aset besar. Kedua, layanan kami non-stop. Selama ayah berlangganan sama kami 1 tahun, kami jamin 1 tahun tidak pernah akan putus internetnya. Kalau yang sekarang ada, itu baik apa ya? Baik bocor. Gomez, begitu sosialisasi sangat membeku dalam realisasi lapangannya 0%, sehingga banyak hanya jadi tempat telur ayam ikan seperti katakan kami tadi. Sehingga kan memang kalau kami ini, kalau kita ini kan memang yang namanya manusia itu tetap ada sedikit kecurigaan itu Pak. Sehingga yang kami khawatirkan jangan sampai ini nasibnya juga sama dengan Gomez, karena memang Gomez ini baru berapa tahun lalu Pak, bukan sudah lama. Itu yang kami pertanyakan. Terima kasih Pak. Mungkin saya menawarkan hal yang jangan yang sampai besar sampai 50 Mbps atau 50 giga per sekon, ya sesuai dengan kebutuhan, sehingga apa yang menjadi layanannya per bulannya itu tidak akan semahal itu. Ya, 2.400.000 setiap berapa ya? 24 juta per tahun, itu saya kira sudah sangat besar sekali. Padahal yang dibutuhkan mungkin hanya 20 Mbps, tidak sampai giga per sekon. Nah itu mungkin bisa diperbaharui layanannya seperti apa, karena yang mungkin diperhitungkan ini keberlanjutannya per bulannya itu. Kalau mungkin kita tanam sekali pembangunannya, oke, tidak ada masalah karena sekali saja, kemudian besar anggarannya itu nggak jadi soal. Tapi ini keberlanjutannya, apalagi kebutuhan di desa ini itu belum sampai ke situ, ya belum sampai ke situ. Nah itu mungkin saran saya. Yang berikutnya. Tapi kami hadir di sini ingin membawa kemajuan, bagaimana desa ini tumbuh menjadi desa mandiri, Pak. Itu spirit saya, Pak. Karena saya jujur aja, ini saya lagi roadshow ke desa-desa, Pak, ke kabupaten, kemarin di Sumatera, sekarang saya di Gorontalo. Saya ingin membawa kemajuan, Pak. Nah, terlepas dari itu, tentunya ada nilai atau value yang harus diuangkan juga, Pak. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, bagaimana nanti kami bisa memberikan solusi keberlangsungan, ya, jaminan atau keberlangsungan terhadap layanan. Karena kami di sini adalah resmi, Pak. Kami juga memiliki izin dari Kementerian Kominfo. Kami sebagai penyedia layanan resmi, Pak. Jadi untuk mendapatkan izin itu, Pak, tidak mudah, Pak. Ada proses tahapan assessment, Pak. Jadi kami kalau dibilang sekelas Telkom, ya itu sama, Pak. Kami sama-sama memiliki izin atau license sebagai penyelenggara layanan internet, Pak. Nah, jadi dengan memiliki izin itu, tentunya kami juga memiliki standarisasi, Pak. Standarisasi bagaimana SOP ketika mengalami gangguan, bagaimana SOP ketika mengalami hal-hal yang di lapangan terjadi, itu welcome, Pak. Kita terbuka 24 jam dalam seminggu. Bapak tidak perlu khawatir harus mencari kemana nih ketika layanan ada masalah gitu kan. Kami tidak akan meninggalkan, Pak. Jadi kami akan mengadakan terus bagaimana update, bagaimana sosialisasi. Ketika nanti desa telah berlangganan, itu kami ada WhatsApp group, Pak. Ada WhatsApp group untuk menjalin komunikasi terus, Pak. Bagaimana kami nanti membimbing, bagaimana kami mengupdate, bagaimana nanti kami untuk meningkatkan valuation yang ada di desa itu sendiri, Pak. Karena terlepas dari itu, kami juga pengen nanti ke depannya seperti yang Bapak tadi bilang, bagaimana ekonomi skill desa ini bisa meningkat, Pak, dengan membangun kerjasama dengan pemberdayaan desa tadi, Pak.
kami juga di beberapa desa mengadakan kerjasama dengan BUMDes, Pak. Jadi ada BUMDes, ada organisasi desa, itu welcome, Pak. Bisa kita bekerja sama bagaimana menciptakan pengelolaan ini agar tumbuh, Pak. Bagaimana dana yang dikeluarkan ini di sektor pertumbuhan ekonomi Pak ke depannya. Jadi kita sama-sama infrastruktur ini bagian dari layanan atau solusi yang dapat kita kerjakan, Pak. Memang semua bekerja harus dari hati, Pak. Ketika bekerja kita punya niat dari hati, insya Allah jalannya akan dimudahkan, Pak. Dan tentunya kedepannya kita juga punya spirit, visi misi yang sama, dan kedepannya juga kita bisa menjalankan sesuai dengan keinginan bersama, Pak. Karena ini memang harus dari semua pihak, Pak. Baik dari pihak desa sendiri, dari warga, dan kami sebagai pelaksana juga akan memberikan layanan sesuai apa yang diharapkan, Pak. Seperti itu, Pak. Dari proses implementasi ini, bagaimana desa itu bisa menerapkan suatu layanan digital yang baik dan berdampak terhadap ekonomi yang paling penting, terutama penciptaan lapangan pekerjaan, terus pelayanan sekolah-sekolah sekarang sudah pakai daring ya, online ini juga bisa dilakukan dan semuanya bisa dapat dimonitor dengan baik, gitu ya. Jadi apa yang kami tawarkan ini betul-betul sesuatu sangat berbeda dengan yang lainnya, gitu ya. Karena kita membuat ini dalam satu layanan yang terintegrasi. Sudah ada layanannya dan sudah ada internetnya, dan kami jamin. Nah, pengalaman kami ya itu di proses implementasi tidak bisa berjalan karena ketika di desa itu ada masalah, itu tidak ada pendamping desa atau tidak ada support yang dilakukan oleh si provider tersebut, ya. Nah, di tempat kami menjamin itu dan juga menjamin aplikasinya, Pak. Aplikasinya berjalan. Dan kami ada tim di setiap di desa ini. Dan kami ada namanya SLA. SLA itu Service Level Agreement, ya, perjanjian kerjasama jaminan untuk layanan agar internetnya itu betul-betul bisa digunakan dengan baik. Itu yang membedakan. Nah, baik. Ini adalah saya jelasin sedikit mengenai SPBE. Ini adalah Perpres 95 2018. Jadi ini adalah perintah Presiden terkait layanan elektronik, pemerintahan berbasis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial MD, yang kami hormati dari jajaran Smart Government, termasuk yang menjadi narasumber pada hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu para kepala desa se-Kabupaten Bualemo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama sebagai umat beragama, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini semenjak pagi hingga sore kita masih beroleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih hadir di tempat ini dalam rangka mendengarkan sosialisasi Smart Government. Bapak dan Ibu, tentunya kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bualemo menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu
juga kami lupa ada tim ahli desa, pendamping desa yang telah berkenan hadir pada saat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi Smart Government. Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah berada di era milenial 4.0. Nah, tentunya seiring dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa yang diberikan dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagai penyebaran dari Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, di mana Bapak dan Ibu sudah saatnya seluruh informasi desa ini sudah harus berbasis IT. Dan seiring dengan nawacitanya Presiden bahwa beliau ikuti agenda, ada 8 agenda itu, bahwa bagaimana kita membangun dari pinggiran, membangun dari desa. Nah, desa saat ini bagaimana menuju satu data untuk Indonesia. Nah, karena itu di pundak Bapak dan Ibu, para kepala desa, inilah bagaimana Bapak dan Ibu yang sudah berjanji, berikrar, bersumpah bahwa Bapak dan Ibu selama 6 tahun ke depan itu bersungguh-sungguh menjadi mengabdi dan mengamanahkan apa yang Bapak dan Ibu telah janjikan. Bapak dan Ibu ini telah berjanji di hadapan rakyat. Bapak dan Ibu telah mengkampanyekan visi dan misi, dan Bapak dan Ibu sudah menghibahkan diri Bapak dan Ibu bersama istri, bersama suami untuk mengabdi di desa. Bahkan kalau calonnya laki-laki itu pada saat dipilih hadir bersama dengan istri. Nah, kami sangat berharap ini bukan semata-mata pada saat kita berjuang, tetapi dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu sudah mulai ada pengaruh-pengaruh sehingga melemahkan semangat Bapak dan Ibu sebagai kepala desa yang terpilih. Sebab Bapak dan Ibu, di tangan Bapak dan Ibu lah Bapak ini menjadi seorang kepala. Nah, seorang kepala ini Bapak dan Ibu bukan seorang ketua. Bapak dan Ibu itu menjalankan organisasi yang suratnya itu adalah pemerintah, bukan penganjur, bukan penghimbau, tetapi pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu diamanahkan, dilantik, ada tanda pangkat. Bapak dan Ibu ada tanda jabatan. Apa makna daripada tanda pangkat, tanda jabatan yang disematkan kepada Bapak dan Ibu yang setiap hari Bapak dan Ibu gunakan? Beda dengan kepala dinas. Kepala dinas tidak disematkan tanda pangkat, tanda jabatan. Pakaian Bapak dan Ibu itu sama dengan pakaian seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, tinggal beda di jenjang kepangkatan dan macam-macam. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kami sangat mendorong ini Smart Government karena saat ini sudah harus pelayanan berbasis IT, dan sekarang ini pelayanan kita ini masih rendah. Nah, karena itu kami juga begitu benar kami mencatat itu ada 5 yang penting menurut kami yang harus dilaksanakan di desa. Yang pertama adalah pelayanan administrasi desa. Pelayanan administrasi desa itu menurut kami subkomponennya antara lain adalah administrasi kependudukan, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Kemudian yang berikut subkomponen lainnya adalah administrasi wilayah. Ini yang menimbulkan potensi berikutnya. Administrasi wilayah terdiri tentang misalnya tapal batas desa. Karena potensi ribut di desa. Oleh karena itu, tolong ini dicatat dan dilihat saya punya ini sudah terurus sampai di mana. Itu baru komponen yang pertama, pelayanan administrasi desa. Yang ketiga adalah administrasi pengelolaan keuangan desa. Itu subkomponen baru dalam pelayanan administrasi desa. Yang berikut adalah administrasi pemerintahan tentang surat masuk keluar, termasuk peraturan desa. Ini yang masih kurang. Saya ini mantan camat, jadi saya tahu. Dan saya selalu pada saat saya camat, lomba desa itu harus juara.
karena ada 8 indikator yang dinilai di sini. Data 2 tahun terakhir saya kasih tahu, dan itu pasti saya akan turun ke desa, itu yang akan saya lihat. Kemudian menurut saya adalah pelayanan yang kedua adalah pelayanan pembangunan, terdiri dari pembangunan fasilitas desa, misalnya sarana umum. Yang kedua, pembangunan sarana dan prasarana desa. Yang ketiga adalah pelayanan pemberdayaan. Nah, subkomponennya adalah pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya alam yang ada di desa kalau arti kita bicara potensi desa. Nah, apakah sudah sampai ke sana Bapak-bapak desa ini? Sudah menggali potensi desa yang dalam kaitannya untuk pemberdayaan masyarakat. Komponen yang berikut dalam hal pelayanan pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat menyangkut kreativitas, menyangkut inovasi yang ada di desa, dan pemberdayaan masyarakat komponen yang ketiga menurut kami adalah pemberdayaan